Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaman 36. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah faslun fi muadzinihi sallallahu alaihi wasallam. Pasal ini menjelaskan tentang para muadzin yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muadzin seorang petugas yang mengumandangkan azan dan iqamah ketika waktu salat telah tiba. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang muadzin sebagaimana ibadah lainnya juga harus mengerti hukum-hukum tentang azan. Demikian juga dia mengerti tata waktu, kapan dimulai dan kapan berakhir. Muadzin itu sangat besar pahalanya, ya, sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kalau bukan karena disibukkan oleh urusan pemerintahan, maka beliau ingin menjadi seorang muadzin, ya, daripada menjadi seorang imam yang tugasnya berat. Muadzin itu ketika dia mengumandangkan azan, besok pada hari kiamat yang mendengarkan azannya memberikan kesaksian, baik makhluk hidup maupun benda mati. Qala rahimahullah wa kanu arba'atan. Ada 4 sahabat. Ithnani bil Madinah. 2 muadzin untuk kota Madinah. Bilal bin Rabah. Yang pertama Bilal bin Rabah. Wa huwa awwalu man adzana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang pertama yang mengumandangkan azan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu itu ada pembicaraan tentang cara memberitahukan dan memanggil kaum muslimin untuk melaksanakan salat. Ada yang usul menggunakan lonceng. Nabi Muhammad menolak karena itu meniru orang-orang Nasara. Ada yang mengusulkan menggunakan trompet, tapi itu juga ditolak oleh Rasulullah. Ada yang mengusulkan menggunakan asap dengan membakar kayu, asapnya muncul membumbung tinggi. Oh, itu sudah masuk waktu azan, panggilan untuk salat. Sampai kemudian beberapa sahabat bermimpi, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa malaikat Jibril datang mengajarkan tata cara berazan, yang kemudian Nabi mengatakan, saya memandang mimpi kalian, beberapa orang tadi, beberapa sahabat itu saling mendukung dan saling menguatkan. Panggil Bilal, ajarkan kepadanya azan itu, karena sesungguhnya suara Bilal itu sangat tinggi dan merdu. Itu Bilal bin Rabah, seorang mantan budak, ya, yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qala wa Amr ibnu Ummi Maktum al-Qurashi al-Amiri al-A'ma. Yang kedua adalah Amr bin Ummi Maktum al-Qurashi al-Amiri al-A'ma, seorang sahabat yang buta. Walaupun buta, bukan menjadi penghalang untuk ikut andil dalam beribadah. Terus bagaimana beliau yang buta bisa mengerti waktu salat sudah tiba? Dibantu oleh orang yang bisa dipercaya, menyampaikan bahwa waktu salat sudah tiba, barulah beliau yang mengumandangkan azan. Wa bi Quba Sa'ad al-Qurazi, kalau dengan nisbatnya, Maula Ammar bin Yasir. Untuk Masjid Quba yang dipercaya menjadi muadzin adalah Sa'ad al-Qurazi, seorang maula, mantan budak milik Ammar bin Yasir. Wa bi Makkah Abu Mahdzurah. Untuk Mekah Masjidil Haram, sahabat Abu Mahdzurah, wasmuhu Aus bin Mughirah al-Jumahi. Nama beliau Aus bin Mughirah al-Jumahi. Beliau, sahabat Abu Mahdzurah, itu ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad SAW menjadi muadzin Masjidil Haram. Bahkan anak-anak keturunannya pun menjadi muadzin, ya, semacam tugas yang kemudian diturun-temurunkan, diwaris-wariskan dari sahabat Abu Mahdzurah. Ada yang mengatakan hal itu berlangsung sampai zaman Imam Syafi'i rahimahullah, tapi ada juga yang mengatakan sampai hari ini pun demikian.
Ya, turun-temurun itu adalah anak cucunya Abu Mahdzurah. Abu Mahdzurah ini kalau kita membaca sirah, ini termasuk cara masuk Islamnya unik. Maka beliau dikatakan masuk Islamnya orang yang mengolok-olok azan. Ya, orang yang mengolok-olok azan, al-mustahzi bil azan. Jadi dia selain mengolok-olok meremehkan azan atau melecehkan, ya gitu dia. Pada dasarnya dia yang melecehkan azan. Pada awalnya itu melecehkan azan. Orang kafir masih. Ya. Jadi disebutkan dalam beberapa riwayat, termasuk Az-Zahabi rahimahullah dalam Syiar Alamin Nubala, beliau bercerita ketika Nabi alaihi salatu wasallam itu pulang kembali dari perang Hunain, ada beberapa orang, 10 diantaranya Abu Mahdzurah itu ngikutin dari belakang untuk mengintai. Ya. Suatu saat para sahabat berhenti bersama Nabi alaihi salatu wasallam tentunya. Kemudian ada yang mengumandangkan azan. Nah, diejek sama rombongannya Abu Mahdzurah ini. Ya kan, katakan itu di lembah, mereka di atas bukit atau di tempat yang lain, mereka mengolok-olok azan. Jadi azannya diikuti tapi sambil melecehkan. Nabi Muhammad mendengar. Kata Nabi SAW, itu pun bergantian dilakukan oleh 10 orang. Ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini yang muadzin aslinya waktu itu. Terus 10 orang tadi, ya, itu melecehkan dari tempatnya. Nah, modelnya kayak gitu itu. Gantian mereka melecehkan azan sampai Nabi mengatakan, saya kok mendengar ada di antara mereka itu suaranya bagus. Cari mereka, panggil mereka. Udah dikejar, ditangkap, dapat. Ke 10 orang itu dibawa menghadap Nabi alaihi salatu wasallam. Justru satu persatu disuruh azan. Coba kamu azan. Dicari sama Nabi Muhammad. Tadi suaranya yang bagus itu siapa? Tek 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 tek. Ternyata yang paling terakhir Abu Mahdzurah ini. Nah, ini suaranya paling bagus. Kamu sini. Sini. Imamahnya lepas karena pakai penutup kepala. Dilepas penutup kepalanya, terus dipegang kepalanya Abu Mahdzurah itu, ya, terus diusap oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Didoakan, ya Allah berkahilah dia, berikanlah hidayah untuk masuk Islam. Masuk Islam dia. Ya, terus kata Nabi Muhammad, sekarang kamu berangkat ke Masjidil Haram jadi muadzin di sana. Loh, azannya gimana? Ajarkan sama dia cara azan itu seperti apa. Sampai kemudian sejak hari itu sampai meninggal dunia, Abu Mahdzurah resmi ditunjuk menjadi muadzinnya Nabi SAW untuk Masjidil Haram. Sampai beliau itu bertekad, pokoknya rambut yang pernah dipegang Nabi Muhammad gak akan saya cukur. Karena sudah diusap-usap oleh Nabi Muhammad. Dalam biografi beliau disebutkan, itu ketika meninggal dunia, rambutnya itu sudah setengah tubuh. Bahasanya gitu, nisfa jismihi. Jadi rambutnya itu gondrong. Kenapa? Karena tidak mau melepas berkah yang sudah diberikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dan itu kekhususan untuk Nabi Muhammad, jangan diikut-ikutin, ya kan? Dipegang berkahnya oleh rasa dicukur. Itu gondrong itu sampai setengah tubuh kalau bahasanya itu. Sahabat Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu, ya, bahagia sekali ya. Jadi muadzin ditunjuk oleh Rasulullah. Kita ini enggak pernah ketemu Rasulullah. Mudah-mudahan besok di surga lah. Amin. Baik, qala rahimahullah, faslun fi umaraihi. Pasal ini menjelaskan, jadi coba nanti kita teliti yang Sa'ad Al-Qurazi ini punya cerita yang yang unik apa tidak. Ini kalau ceritanya unik, jelas unik karena maula ini. Ini bisa jadi satu tulisan ini. Jadi 4 muadzin Rasulullah masing-masing punya cerita. Bilal bin Rabah mantan budak, ya kan? Ibnu Ummi Maktum buta. Sa'ad Al-Qurazi juga mantan budak. Kemudian Abu Mahdzurah ceritanya seperti tadi. Qala rahimallahu faslun fi umaraihi sallallahu alaihi wasallam. Pasal ini menjelaskan tentang para pejabat yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minhum, yang pertama,
Bazan bin Sasan min waladi Bahram bin Jawr ammarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahli al-Yaman kulliha ba'da mauti Kisra fahuwa awwalu amirin fil Islam ala al-Yaman wa awwalu man aslama min mulukil ajam. Yang pertama Bazan bin Sasan, anak keturunan Bahram bin Jawr. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menobatkan dan menetapkan beliau sebagai pejabat untuk negeri Yaman secara keseluruhan setelah kematian Kisra. Ya, setelah kematian Kisra. Karena Yaman waktu itu di bawah pengaruh kerajaan Persia. Ceritanya panjang. Kisra yang kemarin ketika dikirimi surat apa? Merobek-robek. Maka Nabi Muhammad mengatakan, Allahumma mazzik mulkahu, ya Allah robek-robeklah kerajaannya. Dan benar, ternyata Kisra ini mati dibunuh oleh siapa? Mati dibunuh oleh siapa? Hari itu juga siapa yang membunuh? Anaknya sendiri. Anaknya sendiri yang membunuh Kisra. Nah, karena ingin menjadi raja, terus terjadi terjadi kudeta ya, terjadi kudeta, keramaian ribut dan segala macam, termasuk untuk wilayah Yaman yang ada di bawah pengaruh kerajaan Persia. Baik, masuk Islam beliau. Karena waktu itu kan Kisra memerintahkan Bazan untuk membunuh Nabi Muhammad, ya kan? Bazan mengirim beberapa algojo, utusan. Nabi Muhammad mengatakan justru pulang. Tadi malam rajamu itu mati. Yang dimaksud Raja Persia Kisra. Kok begitu? Disampaikan pulang mereka menemui Bazan. Bazan setelah itu mendengar, oh berarti dia seorang nabi. Itu cerita, salah satu ceritanya. Fahuwa awwalu amirin fil Islami 'alal Yaman. Beliau adalah pejabat pertama dalam sejarah Islam untuk negeri Yaman. Wa awwalu man aslama min mulukil ajam, dan menjadi raja ajam pertama yang masuk Islam. Ajam itu apa? Non Arab. Ada Arab, ada ajam. Qala rahimallahu wa walla Aba Musa al-Asy'ari Zubayd wa Adan was Sahil. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengangkat sahabat Abu Musa al-Asy'ari menjadi pejabat, artinya perwakilan daerah untuk wilayah Zubayd, kita juga sering menyebutnya Zabid, dan Adan serta As-Sahil. As-Sahil itu daerah sepanjang pantai dari Laut Arab sampai di Laut Merah untuk wilayah Aden, untuk wilayah Yaman sekarang ini. Abu Musa al-Asy'ari. Wa walla Mu'adz ibn Jabal al-Janad. Nabi Muhammad mengangkat sahabat Mu'adz bin Jabal sebagai pejabat untuk daerah Al-Janad. Itu Yaman, daerah untuk dataran tinggi. Wa walla Abu Sufyan Sakhar bin Harb Najran. Nabi Muhammad mengangkat sahabat Abu Sufyan Sakhar bin Harb untuk daerah Najran. Sekarang Najran itu masuk wilayah kerajaan Arab Saudi. Perbatasan dia antara Yaman dengan Arab Saudi. Yaman dengan Arab Saudi. Ya, saya pernah berhenti di sana ketika berangkat umroh, perjalanan darat dari Yaman Son'a sampai ke Mekah melalui Mikot Yalamlam. Kita berhenti di perbatasan ini, di Najran ini. Ya, dulunya Najran ini menjadi tempat tinggal dan menetapnya orang-orang Ahlul Kitab, terutama orang-orang Nasara. Dan sampai sekarang masih ada sisa-sisa itu. Najran zaman sekarang itu sering menjadi sasaran tembak dari para pemberontak Houthi. Karena perbatasan antara Yaman dan Arab Saudi, mereka sering jadi orang yang pernah kerja di Najran ketika pecah perang, itu hampir tiap hari mendengar suara roket meledak di sana, dikirim dan dilepaskan oleh orang-orang Houthi. Itu juga daerah Tahrib. Tahrib itu rute untuk keluar masuk, jalan tikus keluar masuk antara Yaman dengan Arab Saudi. Baik. Qala wa walla Aliya ibn Abi Talib bin al-Akhmas bil Yaman wal qadha biha. Kemudian Nabi Muhammad juga mengutus Ali bin Abi Talib untuk daerah Al-Akhmas yang ada di negeri Yaman serta menjadi qadhi di sana. Ya, itu juga terkenal dengan cerita ketika Ali bin Abi Talib mengirim emas, zakat dan perak kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad membagi-bagikannya
lalu ada yang protes, ya kan? I'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil. Karena ada dua cerita terkait tentang hal ini. Salah satunya adalah kisah Ali bin Abi Thalib yang mengirim harta zakat emas dan perak. Qala rahimallahu wa walla Amr ibn al-As ummana wa a'maliha. Baik, ummana wa a'malaha. Kemudian Nabi Muhammad juga mengangkat sahabat Amr ibn al-As untuk daerah Oman dan wilayah-wilayah sekitarnya. Wa wallas sadaqati jama'atan katsiratan. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam juga menunjuk ya sejumlah sahabat lumayan banyak untuk mengambil dan menerima serta mengelola sedekah. Sedekah yang dimaksud adalah zakat. Li'annahu ala kulli qabilatin walin. Karena tiap-tiap kabilah itu ada petugas yaqbidu sadaqatiha yang menerima zakat. Famin huna kathura ummalus sadaqati. Oleh karena itu banyaklah jumlah para petugas zakat. Wa walla Abu Bakrin iqamatal haji sanata tis'in. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menunjuk sahabat Abu Bakar untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun 9 Hijriah. Jadi Amirul Hujjaj. Sampai hari ini selalu ada Amirul Hujjaj, ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi, ya, karena segala sesuatu kan harus ada pemimpin, harus ada penanggung jawab. Tiap tahun selalu Amirul Hujjaj itu ditunjuk siapa? Biasanya mufti kerajaan Arab Saudi. Wa ba'atha fi ithrihi Aliyan yaqra'u 'ala an-nasi surat Bara'ah. Kemudian setelah berangkat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengutus sahabat Ali mengejar rombongan Abu Bakar As-Siddiq yang sudah berangkat untuk melaksanakan haji, yaqra'u 'ala an-nasi surat Bara'ah, dengan tugas menyampaikan dan membacakan surat At-Taubah kepada kaum muslimin. Baik, qala rahimallahu taala faslun fi harasihi sallallahu alaihi wasallam. Pasal ini menjelaskan tentang para pengawal pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud pengawal pribadi itu adalah para sahabat yang mengawal kemanapun Nabi Muhammad pergi, pengawalan yang melekat, ya, tidak lepas dan tidak jauh. Faminhum Sa'ad bin Mu'adz harasahu yauma Badrin hina nama fil Arish. Yang pertama Sa'ad bin Mu'adz, seorang sahabat dari kalangan Ansar, pemuka dan pemimpinnya. Sa'ad bin Mu'adz itu siapa? Yang meninggalnya Mas Widi? Yang meninggal pengkhianatan kaum Yahudi, terus beliau kena panah tepat di arterinya, darah terus mengalir, kemudian diangkat oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Kemudian dia memutuskan untuk membunuh pengkhianat kaum Yahudi. Betul. Orang-orang Yahudi kan bilang, kan mereka ditawarin menyerah atau lanjut, kan itu mereka bilang menyerah, tapi yang memutuskan jangan siapa-siapa, yang memutuskan Sa'ad bin Mu'adz itu teman kami. Karena dulu halif itu sekutu di zaman jahiliyah. Ya, mereka pikir kalau Sa'ad bin Mu'adz yang ditunjuk terus ngasih keringanan. Ternyata Sa'ad bin Mu'adz apa bilang? Pokoknya yang sudah usia balik penggal kepalanya, kurang lebih 600 orang. Satu lubang itu. Kejam enggak itu? Kejam enggak Pak Simi? Dipenggal satu-satu kepalanya sampai gelinding. Ya enggak kejam bila dibandingkan kejahatan yang mereka lakukan. Kejam dan tidak kejam itu kan urusan sangat subjektif sekali, relatif. Pengkhianatan mereka coba. Kaum muslimin sedang diserang pihak dari luar musuh. Sebelumnya mereka ada perjanjian damai kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Ya kan? Kok mereka malah berkhianat dari dalam. Itu pengkhianatan yang makanya orang Yahudi itu benci sekali sama kaum muslimin. Ya, bencinya banget. Ya. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu kemudian meninggal dunia ya setelah memutuskan itu. Kemudian Nabi mengatakan ihtazza 'arsyur rahman. Arsy Allah itu goncang dengan meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Itu menunjukkan posisi dan derajat beliau yang sangat tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya kan, awal-awal masuk Islam yang menjadi pembela Nabi Muhammad
Di perang Badar, harasahu yauma badrin. Sa'ad bin Mu'adz lah yang menjaga Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pada perang Badar, hina nama fil arish. Ketika Nabi Muhammad tidur dan istirahat di arish. Arish itu tempat yang dibuat dan dibikin untuk panglima perang. Ya. Kalau orang perang itu kan zaman dulu yang konvensional itu, yang berhadapan secara langsung enggak. Kalau sekarang kan ngirim roket, ngirim pesawat, ngirim drone. Kalau zaman sekarang, zaman dulu kan berhadapan-hadapan, akan ketahuan siapa yang pemberani dan siapa yang penakut sebenarnya. Nah, itu kalau mereka berhadapan-hadapan itu nanti di bagian belakang itu dibuat kayak rumah-rumahan begitu, ya kan, tempat duduk itu untuk posisi panglima yang tertinggi untuk melihat suasana perang lalu mengatur dan memberikan keputusan. Qala wa minhum Muhammad ibnu Maslamah harasahu yauma Uhud. Ada juga Muhammad bin Maslamah, itu yang mengawal Nabi alaihi salatu wasallam pada perang Uhud. Muhammad bin Maslamah ini termasuk andalannya Nabi alaihi salatu wasallam dalam urusan eksekusi-eksekusi. Ini orangnya pemberani radhiyallahu anhu, ya kan. Kemudian memang ahli dalam bertempur jarak dekat, ya, termasuk yang perintahkan Nabi alaihi salatu wasallam untuk membunuh tokoh Yahudi yang sudah sering dan selalu mengganggu dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misi khusus. Az-Zubair ibn al-Awwam dan Az-Zubair ibn al-Awwam. Ini siapanya Rasulullah? Siapanya Rasulullah? Keponakan atau sepupu? Sesuai. Sepupunya Rasulullah. Karena ibunya Az-Zubair ibn al-Awwam adalah bibinya Rasulullah. Siapa bibinya Rasulullah? Ibu beliau Safiyah bintu Abdil Muttalib. Harasahu yaumal Khandaq. Pada perang Khandaq, Az-Zubair bin Al-Awwam itu yang menjadi pengawal melekat Nabi alaihi salatu wasallam. Masuk Islam usia berapa Az-Zubair bin Al-Awwam ini? 16 tahun. Ya, orangnya tinggi. Itu kalau naik kuda kakinya nyentuh tanah. Orang tinggi apa coba? Kalau naik kuda kakinya nyentuh tanah, berarti dhuwur banget itu. Tinggi sekali, pemberani. Ya kan? Likulli nabiyyin hawari wa hawari Zubair. Tiap nabi itu punya pengawal setia. Pengawal setiaku adalah Az-Zubair bin Al-Awwam. 16 tahun. Itu yang pertama kali menghunuskan pedang di jalan Allah. Ya kan? Suatu hari masih muda ini keluar dari rumah bawa pedang. Sudah terhunus. Sambil marah begitu. Ketemu sama Rasulullah, "Kamu kemana Zubair?" Loh, katanya Anda diapa-apakan sama mereka. "Nah, saya baik-baik aja." Gitu. Itu saking cintanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ringkasan sih ya. Kalau dibaca satu persatu dawa ini. Enak kalau membaca seperti itu. Qala rahimahullah, wa minhum Abbad ibni Bishrin. Di antaranya adalah Abbad bin Bishr. Ini yang dipanah oleh musuh karena sedang sholat malam enggak mau putus sholatnya. Bayangkan kalau kita digigit nyamuk aja udah apa? Iya, digigit nyamuk, di laler gatal sini, ini dipanah itu udah nggak mau putus sholat. Pada waktu itu sedang jaga malam, kan bergantian itu, dipanah sama musuh ini. Bayangin dipanah, tetap nggak mau memutus sholat. Wa huwa alladzi kana ala harasihi. Beliau yang memang bertugas untuk mengawal dan menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa harasahu jama'atul akharuna ghairu haula. Dan masih ada lagi sejumlah sahabat yang memang sering menjaga dan mengawal Nabi alaihi salatu wasallam itu sebelum turunnya firman Allah. Falamma nazala qauluhu ta'ala, setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang akan melindungimu dari gangguan orang. Kharaja 'alan nas fa akhbarahum biha wa sarafal harasu. Nabi Muhammad kemudian menemui para sahabat, menyampaikan ayat ini sudah turun. Sejak saat itu tidak ada lagi pengawal pribadi. Ya, tidak ada lagi yang selalu dekat dan melekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau dulu rumah beliau dijaga, kalau bepergian kemah beliau dikawal, dikelilingi. Tapi setelah turun ayat ini, wallahu ya'simuka minan nas, Allah lah yang menjagamu dari gangguan orang. Sejak saat itu tidak ada lagi pengawal yang melekat. Sampai di zaman Abu Bakar As-Siddiq, zaman Umar ibn Khattab, zaman Uthman ibn Affan, zaman Ali bin Abi Thalib. Nah, sejak saat itu kemudian
ada lagi pengawal khusus. Kenapa? Karena 4 khalifah ini, ya, 4 khalifah ini 3 darinya meninggal dunia karena dibunuh oleh orang. Waktu itu tidak ada pengawalan. Umar bin Khattab ditusuk, ya kan, oleh Abu Lu'lu'ah, ya, ketika sedang salat subuh. Utsman bin Affan diserang rumahnya. Beliau tidak punya pengawal. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga demikian, ditikam, ya, sama Ibnu Muljam atau Muljim. Sejak saat itu terus para pemimpin khalifah-khalifah itu dan Amirul Mukminin atau khalifah, ya, mereka membentuk pengawal berdasarkan pengalaman-pengalaman seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Besok ini para sahabat yang pernah, yang mengeksekusi mati dengan memenggal kepala di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga tugas khusus ini. Enggak sembarang orang bisa. Baik, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.